Yesus, ku menyembahmu. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Oh, sebab Kau Allah yang mulia, layak disembah. Oh, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Kau Tuhan, Rajaku. Oh, Jesus, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Iya namanya rasanya Jesus. Oh, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, sebab nama-Mu besar Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Oh, haleluya, haleluya. Jesus, iya rasanya. Oh, Jesus, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Oh, pagi hari ini kayak mau lebih lagi Tuhan, menaikkan ibadah ini Tuhan. Roh Kudus Kau yang jamah setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan. Cepat ini Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan kayak mau lebih lagi Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan, kayak mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan, mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu Yesus. Di pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, sebab hanya nama-Mu yang besar Tuhan, nama-Mu yang termulia Tuhan. Oh, haleluya Yesus, kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Oh, Yesus, haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita pujikan pujian dari awal, katakan hanya dekat, dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Oh, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah bersamamu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Yesus. Oh, dia nama yang Jesus. Haleluya.
Sebab hanya nama-Mu yang layak ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Dan setiap kami Tuhan siap untuk bersorak-sorai lebih lagi demi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap puji Tuhan semua katakan. Siap puji Tuhan semua katakan. Amin. Saya percaya di tempat ini Tuhan Yesus kita sangat baik, teramat baik. Katakan haleluya. Sebab nama-Mu baik Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Masih mau muji Tuhan? Sama-sama kita mau nyanyi bagi Dia. Oke. Beri tepuk tangan buat pemain musik kita, saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Banggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Ikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita.
lagi saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sudah capek saudara? Ya silakan duduk. Ya silakan duduk saudara. Kita pujikan pujian satu kali lagi saudara ya. Yang percaya tempat ini Tuhan Yesus kita ajaib, katakan haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali katakan Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus
bumi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Ya, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau dengar benar firman Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kayak mau lebih lagi Tuhan datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu Yesus. Nikmati kehadiran-Mu Tuhan atas hidup kami. Ucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di tempat ini Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Yes, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kita pujian-pujian dari awal, katakan penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hadir-Mu, dalam
syukur Tuhan. Ucap syukur kalau kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami masih bisa menyembah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami, semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara lebih lagi Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Kau yang pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Biar setiap firman yang dibagikan Tuhan boleh menjadi benih yang baik Tuhan dalam hati kami Tuhan. Boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu, berkumpul bersama dalam rumah Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita buka di Matius pasal yang ke-13. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Ini Tuhan Yesus bicara soal hal kerajaan sorga. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati pemberitaan firman Tuhan. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Ya. Baik, yang sudah menemukan bersama saya kita baca 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman Tuhan sampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus itu suka menyampaikan pengajarannya dalam bentuk perumpamaan. Tadi sudah disampaikan di ayat 34 dan 35 ya. Nah, dan perumpamaan-perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kepada kita tentang kerajaan sorga, tentang bagaimana hidup menurut kehendak Allah, itu biasanya perumpamaan yang terkait hal sehari-hari ya. Nah, sehari-hari pada konteks itu. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar kata biji sesawi sebelumnya ya. Nah, biji sesawi ini kalau kita baca di bagian lain dari Alkitab terkait dengan iman ya. Ada bagian lain dari Alkitab yang mengatakan jikalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya berkata kepada gunung ini ya pindah dan terbantunlah ke dalam laut, maka gunung itu akan mengikuti saudara. Itu kata firman Tuhan seperti itu. Nah, padahal waktu itu murid-muridnya bertanya tentang atau meminta ya lebih tepatnya, Tuhan bahkanlah iman kami. Tapi Tuhan Yesus ngomongnya justru tentang biji sesawi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biji sesawi itu biji yang sangat kecil ya. Jadi dulu saya waktu belum pernah lihat modelnya, saya pikir oh ya biji kecil mungkin sebesar jagung begitu ya. Nah, tetapi ternyata saya ada kawan yang sempat diberi ya karunia oleh Tuhan, maksudnya diberi berkat untuk bisa ke Israel ya. Kemudian pulang bawa oleh-oleh biji itu, maksudnya mau ditunjukkan gimana sih modelnya biji itu. Terus saya lihat bijinya itu kecil sekali ya. Jadi ditaruh dalam plastik begitu, ada banyak ya. Nah, itu hampir tidak bisa dihitung 1, 2, 3 bijian gitu ya. Tapi harus kalau mau ya pakai sendok. Karena bijinya itu kecil banget ya. Seperti pasir modelnya. Iya, ya mungkin ada yang pernah lihat ya. Nah, jadi
hal kerajaan sorga, Tuhan Yesus ini menyampaikan ternyata seperti biji sesawi, ya. Nah, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil kemudian ditaburkan orang di ladangnya. Ya, memang biji itu yang paling kecil, bahkan Alkitab mencatat paling kecil dari segala jenis benih. Nah, tapi perhatikan bagian berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi apabila sudah tumbuh, ya, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Nah, bahkan apa? Burung di udara bisa datang bersarang pada cabangnya, ya. Artinya apa? Pohon ini pasti besar sekali, betul ya? Kalau sampai burung bisa bersarang, ya. Bapak Ibu Saudara tahu pohon tomat ya? Nah, kalau pohon tomat bisa nggak burung bersarang di pohon tomat? Ya, agak susah ya, karena kecil. Nah, tetapi kalau pohon-pohon yang kita lihat di depan ini, nah mungkin kurang lebih pohon sesawi itu seperti ini, tapi mungkin lebih besar lagi. Saya terus terang belum tahu kalau bentuk dewasanya bagaimana. Tapi dari Alkitab ini mengatakan itu begitu besarnya sampai burung bisa bersarang di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kok Tuhan Yesus menyampaikan hal kerajaan sorga itu lewat perumpamaan yang pertama, itu biji sesawi. Nah, ketika saya berdoa, saya menyiapkan dan saya merenungkan firman ini, saya juga baca referensi beberapa ya. Nah, saya catat ada 3 hal dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, ya, yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama adalah hal kerajaan sorga itu seringkali dipandang kecil oleh orang, ya. Nah, jadi ini saya bicara praktis saja ya. Kalau sudah ngomong soal kerajaan sorga gitu ya, nah biasanya respon orang, bahkan kadang-kadang anak Tuhan sendiri ya, kalau topiknya sudah kerajaan sorga itu kadang sudah kurang semangat ya. Nah, ini hal praktis, bukan benar ya, tapi ini secara praktis itu seringkali ini kenyataannya. Tapi ini bukan untuk diikuti Bapak Ibu, maksudnya jangan seperti itu ya. Hal kerajaan sorga ini kita harus semangat ketika mendengarnya, ketika kita membicarakannya. Amin. Ya, pengajaran tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana prinsip-prinsip hidup kerajaan sorga. Tetapi kenyataannya memang demikian ya. Bahkan orang kalau sudah topiknya pindah ke kerajaan sorga gitu ya, males ya. Kadang terus ditinggal berdiri satu-satu kalau pas ngomong-ngomong gitu ya. Terus nanti ada yang satu ke sana, satu ke sini, terus nanti cuma tinggal 2 orang, terus nanti tinggal 1 orang. Ya, alias sudah tidak ngomong lagi. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Tapi kalau topiknya misalkan ya mungkin apa film terbaru misalkan ya. Nah, saya belum nonton Bapak Ibu Saudara, cuma saya lihat iklannya ya, Doctor Strange gitu ya. Wah, itu gerumbul langsung. Oh iya, oh itu. Wah, langsung rame gitu ya. Tapi ketika ngomong kerajaan sorga gitu ya. Sebentar ya, itu saya lupa naruh air di masakan saya gitu. Tak pulang dulu gitu, pulang. Terus nanti ada, waduh iya, pintunya belum dikunci. Nah, terus lama-lama hilang ya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Bahkan di tempat kerja kadang-kadang kalau kita lagi break, istirahat, ngomong gitu, ini topik yang paling jarang dibahas. Kecuali kalau orangnya punya masalah Bapak Ibu ya. Itu yang saya amati ya. Pak Erik bisa ngomong sebentar, kadang teman saya gitu kan ya. Nah, oh ya kenapa? Ya Pak Erik kan sedikit banyak ngerti tentang firman. Tuh, saya sudah tahu arahnya. Oh, mau tanya firman. Nah, ini mesti dua masalah ini mesti ya. Ujungnya benar Bapak Ibu. Ya saya enggak ceritakan ya, tapi biasanya gitu ya. Waduh, masalahnya berat-berat Bapak Ibu. Wah, ya. Terus nanti minta bantu doa. Nah, biasanya punya masalah baru ngomong kerajaan sorga. Nek seneng ya. Oh, semua happy, semua cukup. Oh, kerajaan sorga. Ya nantilah hari Minggu ya. Itu dengar khotbahnya Bu Gembala atau Bapak Jeffrey aja itu udah cukup ya. Ya, 40 menit ya hal kerajaan sorga. Sekarang ngomong yang lain aja. Nah, itu biasanya gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya bukan berarti sudah sempurna ya. Saya sendiri sering bergumul dalam hal ini, tapi saya menyadari ya kalau saya tidak tertarik sama hal kerajaan surga itu keliru ya. Makanya tiap hari saya membangun iman saya ya. Sehingga tidak kebetulan kalau hal kerajaan surga dengan iman itu perumpamannya sama, biji sesawi ya kan. Nah, kalau biji sesawi itu
di hal iman ya sedikit menyinggung ya tentang biji sesawi di iman itu karena biji sesawi itu mengandung pertumbuhan ya. Jadi biji itu tidak mati, di dalamnya itu hidup, sehingga iman itu bukan soal besar kecilnya, tapi iman itu soal aktif atau enggak. Kalau imannya aktif walaupun ukurannya sebiji sesawi ya, seperti sekring Bapak Ibu ya, sekring rumah itu kan kecil ya. Tidak ada sekring ukurannya sebesar apa genset, nggak ada. Sekring itu kecil ya. Nah, tapi kalau sekringnya putus ya satu rumah mati semua ya, gelap ya. Seringkali kan ngalami gitu ya. Tetangga nyala semua gitu ya, rame-rame di situ, lampu masih terang, TV nyala semuanya, rumah kita mati. Kok mati? Ya, bukan karena kita nggak bayar listrik, tapi ada yang putus sekringnya. Nah, oke. Iman seperti itu. Nah, ini sekarang hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga itu seringkali dianggap remeh Bapak Ibu, dipandang kecil ya. Tetapi kalau kita sadari, kita pelajari Alkitab, kita pelajari firman Tuhan ya. Kalau ini hidup kita fokus ke hal kerajaan sorga ini ya. Hidup kita itu betul-betul menghidupinya. Apa itu ya menghidupinya? Jadi kerajaan sorga itu bukan cuma tinggal pengajaran konsep ya, atau kalau yang sekarang punya apa PowerPoint ya, khotbahnya Joshua sering kadang minta ya PowerPoint-nya mana gitu ya. Bukan cuma tinggal di file gitu atau di catatan kita, karena kita nyatet waktu khotbah hari Minggu terus sudah pulang ya mau belanja, nah lupa catatannya ditaruh ya, disimpan ya di ujung meja ya, dimasukkan sorokan gitu kan ya, atau dimasukkan Alkitab. Nah sudah, kalau sudah gitu hal kerajaan sorga tinggal catatan ya kan. Nah tetapi kalau hal kerajaan sorga itu bukan cuma seperti itu, tapi kita hidupi, jadi kita lakukan. Artinya apa? Semua prinsip-prinsip kerajaan sorga itu kita praktekkan. Nah, maka hasilnya adalah hal yang luar biasa besar. Nah, dibandingkan dengan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan Yesus membandingkan dengan pohon yang nanti bisa dijadikan burung-burung bersarang. Nah, jadi hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi yang kecil itu tadi, yang hampir nggak kelihatan mata. Tapi ketika sudah tumbuh, maka dia menjadi pohon yang besar sekali. Amin. Nah, hal kerajaan sorga dalam hidup kita ya gitu. Kalau kita tidak membiarkan hal kerajaan sorga itu tinggal cuma di catatan ya, atau cuma ya pokoknya tahu gitu ya. Tapi kita hidupi, kita cari ya, kita pelajari, kita bersemangat ya, terus kita lakukan, itu yang penting, kita lakukan. Nah, apa sih hal kerajaan sorga itu? Semua yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah hal kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu ya. Nah, semua pengajaran Tuhan Yesus Kristus ya, semua yang Tuhan Yesus sampaikan untuk kita lakukan ya, prinsip-prinsip kerajaan. Karena itu Tuhan Yesus sering disampaikan atau dicatat di Alkitab ya, memberitakan Injil kerajaan. Nah, karena apa yang disampaikan itulah hal kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukannya, ketika kita hidup di dalamnya, maka yang terjadi adalah hidup kita akan menghasilkan hal-hal yang besar. Dari hidup kita jadi berkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya soal materi ya. Ada mungkin orang yang minta bantuan doa atau menceritakan masalahnya dengan tujuan cari jalan keluar ya. Kita nggak bisa bantu, tetapi Roh Kudus ya yang memberikan kita hikmat itu bisa memberikan kita hikmat untuk ngomong ke orang yang lagi minta bantuan ini. Amin. Atau ya yang paling jelas dan mungkin yang paling urgent ya, yang paling mendesak ya materi. Ketika kita punya ya, karena Tuhan memberkati kita, amin. Ya anak Tuhan itu dicukupi ya. Nah terus ada orang yang butuh bantuan, ya jangan ditahan ya. Jangan seperti Alkitab mengatakan, oh ya ini dingin loh ya, pakailah kain panas ya, yang anget-anget ya, dadah ya sudah, nggak ngasih apa-apa. Nah tapi kalau anak Tuhan ada saudaranya membutuhkan, ya dibantu, amin, dikasih ya. Nah ya tapi bukan terus tiap hari kayak gitu ya, harus sadar diri juga ya. Nah cari cara ya, berdoa, Tuhan pasti buka jalan, diberikan jalan keluar bagi orang yang mau mencari Tuhan. Amin. Nah, tetapi ketika ada yang keperluan mendesak, ya
kita berikan bantuan. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita masing-masing hidup sesuai prinsip kerajaan sorga, kita itu nanti jadi seperti pohon yang burung-burung bisa bersarang. Artinya kita bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat, berguna, yang besar, jadi berkat untuk orang lain. Tapi syaratnya adalah kerajaan sorga itu kita hidupi, dan itu jadi pusat hidup kita. Amin. Jadi fokus hidup kita. Nah itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah mari kita lihat catatan yang berikutnya ya. Nah hal kerajaan sorga tadi sudah saya singgung di poin pertama, itu seharusnya menjadi pusat. Saya ulang lagi, menjadi fokus, jadi menjadi sentral. Sentral itu seperti apa ya? Jadi gini, semua itu ujung-ujungnya hal itu. Ya. Nah kalau sekarang yang jadi pusat hidup orang dunia, saya tidak mengatakan yang di sini ya, tapi orang dunia ya, orang yang tidak kenal Tuhan. Kebanyakan apa? Kebanyakan ya, duit, ya kan? Fulus, ya. Nah atau materi. Itu jadi pusat hidupnya. Intinya semua yang dia lakukan ujung-ujungnya ya jeripayanya atau apa kalau bisa ya yang jadi beban pikiran itu ke situ terus. Ya. Nah, itu namanya fokus hidupnya materi atau duit atau uang, ya. Nah, tapi orang percaya pusat hidupnya bukan itu. Orang percaya itu pusat hidupnya adalah kerajaan sorga. Nah, mari kita mundur sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian ke Matius pasal 6. Ini ayat yang terkenal sekali ya. Ini dari anak sekolah minggu pun, anak remaja ini sering dijadikan ayat hafalan ya. Jadi yang sudah ikut dari sekolah minggu sampai jemaat dewasa pasti hafal ayat ini. Betul ya? Matius 6 ayat 33. Ya, enggak usah buka Alkitab, bisa ngomong. Langsung bisa nyebut ya, karena dihafal puluhan tahun. Nah, apa bunyinya? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan cari dulu kerajaan Allah? Karena itu pusatnya, itu sentral, itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita mundur ke belakang, semua itu dikatakan yang ditambahkan itu ya. Jadi bukan kerajaan sorganya, tapi yang ditambahkan itu, hal-hal yang ditambahkan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah seringkali orang percaya atau anak Tuhan yang dicari itu yang ditambahkan tadi itu, bukan pusatnya. Jadi yang dicari itu ya bukan salah loh ya, bukan salah, tapi jadi pusat itu berbeda lagi. Jadi kita boleh berurusan dengan materi, dengan uang, dengan hal sehari-hari ya harus, karena kita masih di dunia ya kan ya, bahkan saya tidak memungkiri semua perlu uang ya, kalau mau beli barang ya butuh uang ya, orang dunia mengatakan tidak ada makan siang gratis ya, benar ya. Nah jadi semuanya perlu uang, harus beli. Nah tetapi tidak bisa jadi pusat, tidak bisa jadi sentral dalam hidup kita, nggak bisa ya. Nah itu hal-hal yang tadi itu dicari oleh bangsa-bangsa Bapak Ibu ya, yang tidak mengenal Allah. Nah, tetapi di sini disebutkan Bapamu yang di sorga itu apa? Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, jadi Bapak di sorga itu tahu kita itu perlu hal-hal tadi yang ditambahkan itu loh tadi ya. Nah, ketika kita menjadikan kerajaan sorga itu pusat hidup kita, maka Tuhan akan menambahkan semuanya ya, yang Tuhan tahu kita butuhkan atau kita perlukan. Amin. Jadi anak Tuhan itu tidak akan kekurangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selama anak Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan pasti cukupi. Amin. Nah, sehingga ya menyinggung sedikit tentang istilah teologi kemakmuran katanya begitu ya, atau Injil kemakmuran ya, prosperity gospel. Sebenarnya tidak perlu ada yang namanya hal seperti itu. Cukup diajarkan firman Tuhan yang benar, amin. Firman Tuhan yang sesuai firman Tuhan sesungguhnya. Nanti itu mengikuti, karena itu ditambahkan. Tidak perlu khusus ada Injil yang bagaimana supaya diberkati, itu tidak perlu ada sebenarnya. Karena pusat hidup kita itu bukan materi, tetapi apa? Kerajaan sorga. Bagaimana kita hidup berhubungan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus dalam setiap hari.
Kalau kita tahu itu dan kita praktekkan, materi itu ngikuti. Nah, jadi yang penting dulu itu harus dipegang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita harus tahu bagaimana hidup sesuai kerajaan sorga atau sesuai prinsip kerajaan sorga. Nah, gaya hidup kerajaan sorga itu harus kita kuasai dulu, nanti yang lain mengikuti. Amin ya, percaya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak usah khawatir soal berkat, soal materi, soal kebutuhan ya. Nah, jangan sampai salah kaprah juga, nanti ada orang yang ngomong mosok sembahyang doa gak kerja gitu kan, begitu kan ya. Firman Tuhan tidak pernah ngajari gitu. Paulus saja mengajari hendaklah setiap orang itu kerja, kalau tidak kerja ya tidak usah makan. Paulus keras ngomongnya ya. Artinya apa? Ya kerja itu merupakan ibadah atau panggilan juga, karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi bukan jadi pusat. Pusatnya tetap kerajaan sorga ya. Jadi dalam kita bekerja, beraktivitas setiap hari ya, dengan berbagai profesi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mungkin saya nggak terlalu mengenal profesinya Bapak Ibu ya, bidangnya kan banyak sekarang ya. Ada yang di pendidikan, di bisnis ya, bisnis pun masih terbagi-bagi lagi ya. Ada yang usaha sendiri, ada yang punya toko, ada yang punya ekspedisi, ada yang mendatangkan barang dari luar negeri ya. Pendidikan juga ada yang pendidikan menengah, ada yang pendidikan dasar, ada yang universitas. Nah, mungkin bidangnya begitu bervariasi dan mungkin kita bertanya, Tuhan ngerti? Tuhan itu mosok ngerti tentang tentang ekspor impor? Tuhan ngerti? Oh, ngerti Tuhan. Amin. Ngerti ya. Mosok ngerti sih Tuhan tentang teori pembelajaran yang dosennya? Oh, ngerti ya. Nah, Tuhan mosok ngerti sih resep makanan sing irit dan enak? Oh, ngerti ya, ngerti. Tuhan itu bisa semua Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jangan meremehkan ya. Nah, Tuhan itu maha kuasa. Dia tahu semua hidup kita. Amin. Dia tidak cuma mau diajak ngomong soal ayat-ayat Alkitab. Hal sehari-hari kalau kita bawa dalam doa, Tuhan akan berikan hikmah. Amin. Tuhan apa ngerti IT ya, ngedit video Tuhan ngerti kan? Ngerti ya. Tuhan paham semua itu. Amin ya Jos ya. Nah, Tuhan bisa memberikan hikmah. Amin. Tuhan tahu ya, semua hal Tuhan tahu. Efisiensi pabrik Tuhan ngerti ya, tahu ya, yang punya pabrik misalkan ya. Nah, atau yang suka fotografi kalau dijadikan profesi ya. Oh, Tuhan ngerti ini lensa nomor berapa ya, angle-nya harus gimana gitu. Bisa tadi bawa dalam doa. Bisa. Amin. Ya, saya dengan yakin mengatakan bisa. Tuhan itu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, Dia kuasai semua. Amin. Dia tahu. Tuhan tahu cara bikin sambal pecel yang enak. Tahu. Amin. Tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tahu semua. Ya. Tuhan tahu masalah kita. Yang kita tidak bisa ngomong sama orang. Tuhan tahu. Tahu. Amin. Tuhan tahu tak kalau hati kita sesek tapi kita tidak punya kata-kata mengungkapkan. Tuhan tahu. Tahu. Amin. Ya. Dan Dia ada bersama dengan kita. Amin. Nah, jadi hal kerajaan sorga ini pusat Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, percayalah, tidak ada satu masalah pun yang terlalu sulit buat Tuhan. Ya, bahkan kadang kita tidak ngomong pun kita datang sujud sama Tuhan sambil nangis mungkin ya, karena sudah terlalu berat masalahnya. Tuhan tahu yang mau kita omongkan, tahu Bapak. Manusia mungkin bingung ya, seperti Imam Eli bingung melihat Hana kok komat kamit padahal sembahyang itu Hana ya, ibunya Samuel ya, dipikir mabuk ya, tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hatinya Hana. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati pikiran kita. Amin. Nah, apakah masih perlu berdoa? Perlu. Itu menunjukkan respon kita bahwa kita itu nganggep Tuhan itu memang Bapa. Tuhan itu memang Tuhannya kita secara pribadi. Karena itu kita datang berdoa. Ya, padahal kan Tuhan sudah tahu, betul, tapi Tuhan mau lihat respon kita. Tuhan tahu semua isi hati kita, Dia tahu. Tapi Dia ingin lihat anakku ini mau nggak datang ke aku. Nah, itu yang Dia mau lihat. Ya, karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah menolak orang yang mencari Dia. Ya, firman Tuhan berkata, aku akan membuat orang yang mencari aku menemukan aku, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketika kita menjadikan kerajaan sorga itu pusat untuk hidup kita, semua aktivitas kita pusatnya di situ, tujuannya untuk itu, untuk kemuliaan Tuhan, ya.
Jadi ketika kita buat rencana, buat planning, kita tanya, hal ini menyenangkan kerajaan surga enggak? Atau hal ini sesuai enggak dengan prinsip kerajaan surga? Nah, ketika Tuhan melihat kita melakukan itu, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Akan ditambahkan, akan kekurangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, manusia sekeliling kita, teman baik kita, bahkan mungkin mentor kita, kakak rohani lah, atau supervisor kita di kantor ya, mungkin terbatas ya, atau ngertinya hal-hal tertentu aja yang dia kuasai. Tetapi Tuhan menguasai segala hal yang ada dalam hidup kita ya. Sebab Dia hidup, Dia sudah ada di depan di hari esok, Dia tahu apa yang akan kita alami, tapi Dia juga sudah pernah bersama kita di masa lalu ya, dan Dia bersama kita di masa sekarang. Dia tahu semua, alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Itulah Tuhan kita. Amin. Nah, jadi Tuhan itu tahu semua, bisa semua, sanggup semua, Bapak Ibu. Tidak perlu cari yang lain. Amin. Ya, nggak usah oh iya jaga-jaga Pak Erik ya. Di depan ada fotonya Tuhan Yesus, tapi nanti di belakang ya ada patung yang lain. Jadi nek Tuhan Yesus luput, nanti ditampani sama yang di belakang. Enggak, itu enggak laku Bapak Ibu. Ya sudah enggak perlu. Ya, Yesus ya Yesus. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu, pusat hidupnya kerajaan sorga. Lalu yang ketiga, ini poin yang terakhir Bapak Ibu ya, karena perumpamaan yang disampaikan ada dua. Nah, perumpamaan yang ketiga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu hal kerajaan sorga itu seperti ragi. Ya, ragi itu kalau bahasa sekarang apa ya? Nah, ibu-ibu tahu ya, apa? Gis atau apa itu ya? Yang dicampur nanti kembang gitu ya. Nah, kalau enggak punya ragi dikasih apa biasanya? Soda, dikasih Sprite. Ya, itu setahu saya. Kalau salah mohon maaf Bapak Ibu. Nah, jadi ragi ya, adonan untuk buat roti, maka adonan itu akan apa? Kembang ya. Kalau Alkitab mengatakan 2-3 sukat ya, tepung terus dicampur ragi nanti kamir. Kamir itu artinya ya nanti siap jadi roti yang enak. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ragi ini selalu bicara soal pengajaran kalau kita baca di Alkitab, di firman Tuhan. Artinya apa? Pengajaran apapun ya, itu sifatnya seperti ragi. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi, ahli Taurat, dan ragi Herodes. Artinya ragi itu melambangkan cara pikir atau pengajaran, ya, konsep, prinsip-prinsip tertentu yang diikuti. Nah, itulah ragi. Nah, hal kerajaan sorga itu seperti ragi yang dicampur dengan adonan, adonannya ngembang. Kalau pengajaran firman Tuhan, hal kerajaan sorga itu kita buat dalam hidup kita, jadi bagian dalam hidup kita, maka hidup kita itu akan dalam tanda kutip tadi kamir. Artinya apa? Artinya hidup kita akan berubah, berkembang, siap untuk dipakai oleh Tuhan, akan jadi roti yang enak. Ya, itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dinikmati oleh ya sesama dan terutama dinikmati oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi roti kita. Ya. Nah, kenapa? Karena hal kerajaan sorga ini akan mengubah hidup kita. Ketika kita menghidupi kerajaan sorga, maka hidup kita berubah. Hidup kita itu tidak sama lagi seperti dulu waktu masih belum kenal kerajaan sorga, Bapak Ibu. Nah, itulah fungsinya ragi tadi. Jadi hal kerajaan sorga itu seperti ragi, ya, dicampurkan kamir, ya, adonannya kamir siap jadi roti. Nah, ketika kita menjadikan kerajaan sorga itu bagian dari hidup kita dan kita menghidupinya, maka hidup kita akan siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Akan ada banyak mujizat, akan ada banyak hal-hal besar kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan buat kita, Bapak Ibu. Ya, nah berkat itu pasti mengikuti jalan keluar, ya, jawaban setiap masalah itu pasti ngikuti. Asal kerajaan sorga ini didahulukan. Ya. Nah, wujud paling gampangnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Paling yang bisa dilihat sama seperti gini ya. Kalau kita tanya ya, nak kamu belajar enggak? Saya kadang tanya anak saya gitu ya, Joel gitu ya, kamu belajar apa enggak? Yang dipegang tab Bapak Ibu. Belajar papi, belajar. Ya, tapi sing dipegang tab. Ya, terus tak lihat apa itu?
World of Tank, mainan tank itu, ya, tank, mainan online itu Bapak Ibu. Nah, percaya enggak Bapak Ibu nek gini ini belajar? Ya ndak, ya tak marahi ya. Tak marahi ya nangis-nangis gitu ya seperti biasa. Nah, terus disuruh belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian sama. Kalau namanya anak Tuhan mengutamakan kerajaan sorga, paling gampang dilihat sembayangnya berapa kali. Ya, bukan kita ndak ngikuti 5 waktu, bener. Tapi kalau 1 waktu pun nggak ada, ya itu namanya ndak menjadikan kerajaan sorga pusat, ndak pernah sembayang. Ya, sembayang ada nggak? Dicek. Terus ada ndak? Lihat Alkitab loh, ndak usah baca, lihat loh, ada ndak? Ya, nek lihatnya baru dipegang itu sampai Alkitabnya hilang di rumah Bapak Ibu. Waduh, Alkitabnya di mana ya? Hari Minggu tuh dan ya. Duh, ya apa ya? Saya juga lupa. Minggu lalu ngomongnya gitu, bukan kemarin atau tadi pagi atau tadi sore, bukan. Minggu lalu itu tak taruh di sini. Nah, itu wes gawat. Ini kayak gini Bapak Ibu. Ya namanya bukan jadi pusat kerajaan sorga, bukan. Ya, sudah tidak mungkin. Jadi bisa dilihat sembayangnya sama baca firmannya itu loh, ada enggak? Itu hal yang paling kelihatan. Nah, nanti soal bacanya beneran, sembayangnya sungguh-sungguh apa enggak, atau tidur dalam hadirat Tuhan, itu urusan berikutnya. Ya, ya sama anak saya kalau sudah pegang buku, lihat buku, itu saya sudah ayem dulu, berarti wis belajar. Nanti soal dia lihat buku tapi pikirannya game, itu beda lagi, itu diarahkan lagi nanti. Nah sama anak Tuhan ya gitu, ditoto sembayangnya, nah kalau berdoa fokus ya sama Tuhan Yesus, jangan mikirnya ke Instagram atau ke WA gitu. Nah itu urusan berikutnya. Tapi yang jelas harus ada dulu bentuk sembayang itu, berlutut itu ada Bapak Ibu. Ya kelihatan nih sembayang, kelihatan kalau baca firman. Kalau 2 hal ini kelihatan aja ndak pernah kecuali di gereja, wah ya itu ndak usah ngomong soal menjadikan kerajaan sorga pusat, gak bakal, nggak bisa. Ya, ya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi terakhir sebelum saya akhiri, kerajaan sorga itu pusat hidup orang percaya. Ketika kita menjadikan kerajaan sorga itu bagian yang paling utama dalam hidup kita, maka semua akan ditambahkan. Ya, terus nanti kita bisa jadi seperti pohon yang besar, tempat burung bersarang. Artinya orang bisa cari kita untuk mendapatkan solusi, jawaban, dan berkat Tuhan akan mengikuti. Ya, dan hidup kita akan berubah total. Ya, karena apa? Karena hal kerajaan surga tadi sudah bagian dari hidup kita, seperti ragi. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang begitu mengasihi kami, yang mencintai kami, bahkan memberkati kami. Dan ibadah kami percaya pada siang hari ini Tuhan, sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami percaya kami pulang sebentar, kami membawa sukacita, kami membawa kemenangan sorak-sorai dari Tuhan. Karena Tuhan sudah beracara di tengah-tengah kami, Tuhan sudah memulihkan keadaan kami. Keadaan kami bukan lagi seperti dulu, tetapi kehidupan kami Tuhan sudah pulihkan menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di dalam beribadah kepada Tuhan. Kami percaya segala apa yang menjadi kebutuhan mereka, pergumulan hidup mereka, doa-doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dari pemerintahan pusat sampai yang terendah, tak putus-putusnya kami berdoa memberkati bangsa ini Tuhan. Di dalam keadaan apapun yang terjadi dalam bangsa kami, satu hal kami percaya, Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa ini, membawa bangsa Indonesia semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, mereka mempunyai roh yang takut akan Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jika sebentar Tuhan kami pulang, kami yakin dan kami percaya sebagaimana Tuhan menyertai kami,
tiba di tempat ini dengan selamat, kami boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami pulang juga penyertaan Tuhan Yesus sempurna adanya dalam hidup kami. Tuhan jauh lalukan kami dari segala susah mara bahaya, kecelakaan, bahkan segala permasalahan apapun yang coba-coba mengganggu hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang besar, yang sanggup menolong kami, membentengi hidup kami, menolong kami, menyertai kami. Mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kasih jiwa kami sudah berdoa dan kami menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, benggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Ikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita angkat suara kita lebih lagi, saudara.